Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik saudara-saudara yang hadir di gedung gereja, di ruang Zoom maupun YouTube. Tema ibadah kita hari ini adalah belajar mendengarnya sebelum melayaninya. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tambubolon. Bagi Bapak Ibu yang membawa alat-alat komunikasi, diharapkan untuk menonaktifkan atau masang mode silent selama ibadah berlangsung. Mari kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Pada hari Minggu 17 Juli 2022, Saudari Griffith Mercia Pardosi Sarjana Filsafat asal jemaat dari GKI Kebon Bawang, Jakarta akan mengakhiri masa pendidikan persiapan kependetaan atau PPK praktik jemaat pertama di GKI Taman Aries. Majelis Jemaat GKI Taman Aries beserta jemaat dan simpatisan mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah Saudari Griffith Mercia Pardosi Sarjana Filsafat selanjutnya. Sehubungan dengan perubahan situasi pandemi COVID-19, GKI Taman Aries akan melakukan penyesuaian jadwal kebaktian. Mulai hari Minggu 7 Agustus 2022, kebaktian umum GKI Taman Aries akan dilakukan dalam 3 kali kebaktian. Kebaktian pertama pukul 7.30 secara onsite dan live streaming di YouTube. Kebaktian kedua pukul 10 hanya secara onsite. Kebaktian ketiga pukul 17 hanya secara online melalui rekaman di YouTube. Bersamaan dengan itu, disampaikan juga perubahan jadwal kebaktian anak atau sekolah minggu mulai 7 Agustus 2022. Kelas 4 sampai dengan 7 akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 7.30. Kelas 1 sampai dengan 3 akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 10. Sedangkan kelas batita dan balita tetap dilaksanakan secara online Zoom pada pukul 10. Untuk kebaktian remaja dan pemuda akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 10 mulai tanggal 14 Agustus 2022. Mari kita doakan agar rencana penyesuaian kebaktian ini berlangsung dengan baik dan menjadi ekspresi syukur kita atas pemulihan yang telah Tuhan nyatakan. Growing in Community GKI Taman Aries akan mengadakan Holy Land Virtual Tour melalui Zoom pada tanggal 19 Juli 2022 jam 19.30 sampai dengan 21 WIB. Bersama tour guide Bapak Jeris Farah dan dipandu oleh Pendeta Rinto Tambubolon. Jangan lupa simpan tanggalnya dan bagikan kepada teman-teman dalam lingkungan GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati. Ayo ikuti topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya melalui Teras Kamis setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 22 Juli 2022 pukul 10 pagi dengan tema Lemah Lembut Tanpa Menjadi Lembek. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mari Bapak Ibu, Oma Opa jangan sampai ketinggalan. Hai adik-adik sekolah minggu, kami Komisi Anak Klasis Jakarta Barat menyelenggarakan acara Hari Anak Sehat pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 jam 10 pagi melalui Zoom. Acaranya sangat seru, kita akan berolahraga bersama, akan ada banyak lomba. Adik-adik kami mengundang untuk ikut serta dalam lomba membuat video. Adik-adik boleh memilih membuat video tentang hobi adik-adik atau membuat video tentang menanam.
Kami juga mengadakan lomba untuk orang tua sekolah minggu, yaitu video menyajikan makanan sehat. Durasi untuk setiap video maksimal 2 menit. Video dikumpulkan paling terlambat pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 jam 1 siang. Video dapat dikirim melalui link Google Drive yang terdapat pada flyer. Mari adik-adik dan para orang tua, kami mengundang untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, menyembah serta sujud padanya. Mari kita datang bersyukur atas karunia-Nya kepada kita, umat yang dikasihi-Nya. Karena Yesus sendiri yang mengundang kita untuk bersekutu bersamanya. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Dengarkanlah panggilan-Nya. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengimani bahwa ibadah kita ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Kita menyadari bahwa irama kehidupan kita saat ini semakin lama semakin cepat, dan ternyata juga merasuk dalam kehidupan bergereja kita. Kita bisa saja terjebak dalam kesibukan demi kesibukan dalam pelayanan, dan hal ini telah membawa gereja menjadi sekadar organisasi. Tetapi justru kehilangan keindahan dan keteduhan bersama Tuhan yang dilayaninya.
Untuk itu saudaraku, marilah kita kembali belajar dan merefleksikan pelayanan kita sebagai gerejanya. Apakah kita telah sungguh-sungguh menjadi gerejanya yang membawa dampak perubahan di tengah umat manusia ke arah yang lebih baik? Atau justru kita mengabaikan panggilannya? Ketika kita gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apakah kita mau bangkit dan kembali belajar untuk duduk diam dan mendengar kehendak Tuhan sebelum mengerjakan tugas dan pelayanan kita? Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah yang penuh rahmat, kami bersyukur sebab Engkau mempercayakan kepada kami tugas pelayanan di gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Namun kami seringkali terjebak dengan rutinitas dan kesibukan dengan situasi yang rumit dan melelahkan. Bahkan kami sering tidak sempat untuk memahami pentingnya waktu berdiam mendengar kehendak-Mu sebelum akhirnya disibukkan oleh berbagai tugas dan pelayanan. Ampunilah kami ya Allah, ajarilah kami untuk mendengar terlebih dahulu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, supaya setiap pelayanan kami boleh berdampak bagi perubahan hidup dan kehidupan bersama kami. Engkaulah yang utama dalam kehidupan ya Kristus. Kepadamu-lah kami datang untuk mendengarkan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan memohon pengampunannya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tercatat dalam kitab Amsal 16 ayat 20.
Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa, ketika saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, kiranya Roh Kudus yang pimpin dan tuntun kami, baik yang di gereja ataupun yang saat ini di Zoom atau di YouTube, di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing. Tuhan, kiranya pimpin dan tolong kami di dalam pikiran kami, dalam hati kami, sehingga segala firman itu kami bisa dalami, kami menemukan sebuah prinsip untuk kami pegang dalam hidup ini, untuk kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Allah mengulang menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah dia ambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini."
Jawab mereka, "Berbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu beralihlah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan. Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam jala, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap
Bacaan kedua terambil dari surat Kolose 1 ayat 15 sampai 28. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di wilayah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah saudara-saudara Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu semua apa kabar? Baik ya, saya mau ke depan ya biar dekat nih. Ya, hari ini kita bersyukur ya, kita masih bisa bergereja, ibadah di gereja ya, di tengah situasi pandemi yang sekarang sedang naik. Tapi kita percaya bahwa situasi ini bukan yang pertama bagi kita. Sebelum-sebelumnya bahkan kita mengalami situasi yang lebih mencekam, tetapi semua itu harusnya mengajar kita bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ya. Nah, pada saat kesempatan ini Bapak Ibu, saya mau membagikan ada hal-hal yang kita belajar dari firman Tuhan ya. Setiap saya mempersiapkan diri untuk berkhotbah, setiap saya membaca firman Tuhan yang menjadi teks kita, maka di dalam hati saya itu selalu ada perkataan dalam buat diri saya. Apa yang firman Tuhan ini hendak katakan? Apa yang ada di dalam firman ini yang saya bisa dapatkan, yang saya bisa temui, untuk kemudian saya bisa bagikan. Saya bagikan kepada setiap orang yang mendengarkan firman itu. Nah, ini sesuatu hal yang selalu ada di dalam hati saya ketika saya hendak mempersiapkan sebuah khotbah. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena hal yang paling penting bagi kita adalah bahwa kita mengenali apa prinsip dari firman itu. Aplikasi itu yang kemudian saudara-saudara. Saudara mau aplikasi apa dalam hidup kalau saudara tidak tahu prinsipnya? Betul enggak? Ini mengingatkan saya pada anak-anak saya misalnya. Anak-anak saya ketika sekolah, dia diajarkan prinsipnya dulu sama gurunya. Misalnya dia belajar matematika. Yang diajarkan oleh gurunya ini loh prinsipnya. Baru kemudian dia dikasih soal gitu. Nah, soal inilah kemudian bagaimana dia menggunakan prinsip ini untuk mengaplikasikannya, menjawab sehingga dia menemukan jawabannya. Tapi tidak mungkin dia akan bisa menjawab sebuah pertanyaan, sebuah ujian, kalau dia tidak punya prinsipnya. Dia mau jawab pakai apa, saudara? Dan kalau dia punya prinsipnya, ketika soal itu berubah, pertanyaan ujian itu berubah, ada banyak kombinasi di dalamnya, tidak masalah, saudara. Kenapa tidak masalah? Karena dia sudah punya sesuatu yang dia pegang untuk menyelesaikan ujian itu. Jadi ini yang kita harus sadari, saudara. Ya, ini yang harus kita sadari. Ada banyak sekali kita tidak mencari prinsipnya. Tapi kita seperti mencari soal dan jawaban. Tantangan hidup itu berubah terus, saudara. Berubah terus. Segala ujian-ujian dalam hidup kita, peguman-peguman dalam hidup kita itu berubah terus, saudara. Saudara dengar hari ini sebuah aplikasi dalam khotbah. Tetapi ketika saudara keluar, aplikasinya berubah, saudara. Tantangan hidup di luar sana berubah, saudara. Tapi gimana kita ngadepin itu? Nah, karena itulah kita perlu belajar, saudara. Belajar bagaimana memahami sebetulnya firman Tuhan bilang apa. Dan masalahnya juga yang menarik adalah bahwa membaca firman Tuhan itu tidak seperti melihat TikTok, saudara. Itu kalau TikTok itu kan cepat, cuma 1 menit, wes dapat satu bagian kalimat. Ya seperti itu. Karena di dalam firman Tuhan itu ada satu layernya, saudara. Jadi ada yang kita lihat sekilas, tapi kita mau dalami sampai kita ketemukan sebuah prinsip. Makanya di dalam Alkitab dikatakan begini, menyelidiki firman Tuhan itu di dalam bahasa Alkitab Yunani itu dari kata autopsia. Autopsia itulah yang dipakai kemudian pada
sekarang ini dengan bahasa apa? Otopsi. Otopsi itu apa? Kalau ada orang yang meninggal, lalu kemudian ada orang ahli, lalu mengotopsi untuk mengetahui sebab musabab yang paling prinsipnya. Kenapa orang itu meninggal? Kan gitu. Ketika dilihat mungkin cuma lebam, apakah lebamnya yang membuat dia meninggal? Belum tentu. Bisa jadi yang membuat dia meninggal itu adalah jantungnya. Begitu cara firman Tuhan aja. Dan yang paling indah saudara-saudara, yang paling indah, kalau saudara bisa temukan itu dan dapatkan itu, saudara bukan hanya bisa mengaplikasikannya dalam hidup kita. Tapi satu hal, ketika saudara bertemu, hati saudara itu akan terasa betul jamahannya. Saudara pernah ngalamin itu enggak? Baca firman Tuhan saudara menangis. Pernah enggak? Anak muda pernah enggak? Bukan dengar, baca. Karena memang kita baca harus firman itu. Saudara mesti sampai di sana. Ketika saudara baca firman itu, saudara dalami, saudara gumulin. Percaya deh kalau saudara bisa sampai di sana. Itu netes loh air mata. Dan ada satu kedamaian, kebahagiaan yang tidak bisa saudara ungkapkan. Begitulah firman Tuhan sapa hidup orang. Banyak orang berubah tuh karena dia sapa, karena disapa. Karena dia mau disapa hatinya. Nah ini yang saya mau berbagi bagi saudara. Itulah setiap hal ketika saya persiapkan khotbah. Satu hal yang ada dalam hati saya, saudara harus belajar. Saudara harus tahu prinsip dari Alkitabnya. Aplikasinya gimana Pak? Aplikasinya nanti Tuhan akan pimpin saudara. Kadang sekarang prinsipnya kita dapat, nggak ngerti ini gimana ngaplikasinya. Tapi ketika suatu waktu kita ngadapin pergumulan, ngadapin persoalan, kita udah punya rumusnya, udah punya pegangannya. Oh begini toh ngadepin ini. Jadi begitu saudara. Makanya firman Tuhan itu terbuka untuk diaplikasikan buat siapapun. Tapi hari ini ketika saudara datang ke gereja, carilah prinsipnya. Dan doakan supaya itu jangan hilang. Nah apa yang kita belajar dari sebuah prinsip di dalam cerita Maria dan Marta. Kalau misalnya saya mau ceritakan lebih dalam saudara, lebih panjang. Ini sangat-sangat cerita yang kita bisa ceritakan, bisa bicarakan sampai 1-2 jaman itu bisa. Karena begitu kaya dan begitu dalamnya cerita ini. Tapi kita mau lihat layer yang tidak sampai sedetail mungkin ya. Maria dan Marta ini saudara tahu ceritanya. Di atas cerita Maria dan Marta itu ada cerita apa? Di Alkitab, coba lihat. Coba kita belajar ya. Ini Pak Rinto ini kok bikin pusingnya nih. Dah ya, kita mau cari prinsip akhir. Di atas cerita Maria dan Marta itu ada cerita apa? Ada yang ingat? Itu gampang sekali. Ada yang ingat? Cerita orang Samaria, betul? Cerita orang Samaria, minggu lalu siapa yang pimpin khotbahnya? Pak Yuswantori. Jadi Bapak Ibu di dalam GKI, ketika kita ibadah setiap minggu, itu tidak lepas. Itu ada bacaan lectionary. Kenapa Lukas menceritakan kisah Maria dan Marta itu, atau Marta dan Maria itu, setelah cerita siapa? Bukan cerita Pak Yuswantori. Cerita orang Samaria yang baik hati. Itu ada artinya saudara. Jadi dia tidak ditaruh sembarangan di situ. Dan kenapa hari ini kita membaca teks itu? Karena cerita Maria dan Marta ini itu terkait dengan cerita yang kemarin. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Di dalam cerita orang Samaria yang baik hati saudara-saudara, dalam cerita orang Samaria baik hati, di situ ada satu pertanyaan. Hukum yang terutama itu apa?
Yesus bilang, orang Taurat itu bilang, jawab, kasihlah Tuhan Allahmu, lalu kemudian kasihlah sesamamu manusia. Dua cerita ini untuk menjelaskan hukum itu, saudara. Dua cerita ini untuk memberikan jelas. Jadi kalau kita baca cerita Samaria, kita harus baca cerita Maria dan Marta. Kalau kita baca cerita Maria dan Marta, kita dilengkapi dulu dengan cerita orang Samaria yang baik hati. Prinsipnya di mana? Orang Samaria yang baik hati itu mau menceritakan tentang apa? Kemarin sudah dijelaskan, ceritakan tentang kepedulian pada sesama. Cinta kasih pada sesama. Kalau kita berhenti hanya di situ, maka kita hanya baru mendengar sebagian, saudara. Yaitu kasihlah sesamamu. Nah, di cerita Maria dan Marta, itu lebih dalam lagi dalam cerita ini. Di dalam Maria dan Marta itu bercerita tentang hukum yang pertama itu. Yaitu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Coba perhatikan nih kalimatnya ya. Coba buka lagi Alkitabnya ya. Kita lihat di Lukas. Apa kata Yesus pada Marta? Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih apa? Bagian yang terbaik. Kalau Tuhan Yesus bilang Maria sudah pilih bagian yang terbaik, berarti Marta pilih bagian apa? Marta pilih bagian apa? Kurang baik? Hah? Yang baik dong. Kan terbaik dan baik dong kan, betul kan? Kan ini bukan baik dan buruk, tapi yang terbaik. Marta memilih bagian yang baik. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus memandang bahwa yang dikerjakan Marta itu adalah yang baik. Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tetapi di situ dikatakan, di antara pekerjaan-pekerjaan baik itu, Maria memilih yang terbaik. Dia melakukan yang terbaik. Jadi dua-duanya ini kita tidak pertentangkan, saudara-saudara. Ini bukan kisah pertentangan antara orang yang melayani di sini dan Bapak Ibu yang duduk di situ. Lalu di sini jadi Marta, Bapak Ibu jadi Maria. Bukan. Nah, kalau kita baca di situ, lalu yang menjadi persoalan di situ terhadap Marta itu apa? Kita coba lihat di situ ya, di ayat 41 itu ya. Di situ dibilang, Marta, Marta, engkau apa di situ dibilang? Engkau apa? Khawatir. Khawatir di situ. Jadi yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Marta itu adalah kamu khawatir. Apa arti khawatir di situ, saudara? Kalau kita membaca di situ, kata khawatir itu punya arti beda, cemasnya itu beda dengan yang kita pahami. Dari kata Yunani merimnao, ya kan? Itu artinya apa gini? Kekhawatiran, kecemasan karena cinta dan kepedulian. Itu artinya. Contoh misalnya begini, saya kasih contoh ya. Yang dialami oleh Marta itu. Marta itu orang yang mengikuti betul apa yang dikatakan dalam keagamaan, aturan tradisi keagamaan mereka. Apa aturan tradisinya itu? Yaitu kalau ada orang asing datang, maka dia harus disambut dengan penuh cinta. Dia harus disambut dengan penuh cinta. Di dalam pemaknaan spiritualitas mereka, mereka mengatakan bahwa orang asing yang datang itu mungkin adalah malaikat Tuhan. Jadi setiap orang asing itu dipandang ini orang yang akan bawa berkat dari Tuhan. Nah, karena itu mereka tidak boleh mengabaikan orang yang datang ke tempat dia. Dan itu merimnao itu artinya apa? Kecemasan yang karena dia peduli dan sangat ingin memberi yang terbaik. Itu yang dialami oleh Marta. Seperti Abraham memberikan yang terbaik pada tamunya. Makanya cerita Abraham itu menjadi penting tuh dasar mereka menyambut orang asing.
Jadi orang asing yang datang tuh dianggap bawa berkat dari Tuhan. Itu mereka. Nah, ketika si Marta ini khawatir, itu seperti begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu kerja siang malam begitu ya. Kan kalau ditanya gini, suami ditanya, kamu kerja buat siapa? Jawabnya apa? Buat keluarga. Karena itu ketika misalnya pekerjaannya bermasalah, dia khawatir. Kenapa dia khawatir? Dia cemas. Kenapa dia cemas? Karena kecemasan ini berangkat dari kalau pekerjaanku kenapa-napa, kalau aku kenapa-napa, aku gak bisa memberikan yang baik buat mereka. Aku gak bisa memberikan untuk kebutuhan mereka. Aku gak bisa untuk sekolahkan anakku. Aku gak bisa nanti untuk ajak keluarga misalnya pergi kemana. Itu yang disebut merimnao. Itu yang disebut kekhawatiran. Kekhawatiran yang berangkat dari kepedulian pada orang lain. Ini yang dialami oleh siapa? Marta. Jadi waktu orang Yesus datang bersama orang, dia khawatir. Aduh, bagaimana kalau aku nanti tidak bisa memberikan yang terbaik bagi mereka. Karena Marta juga mencintai Yesus. Mencintai orang-orang yang datang itu. Dia khawatir. Aduh, bagaimana kalau nanti ketika mereka datang, mereka tidak terlayani dengan baik. Tidak tercukupkan segala kebutuhan mereka. Itu kecemasan Marta, saudara-saudara. Kecemasan Marta itu adalah kecemasan kita. Betul? Kita selalu khawatir terhadap orang-orang yang kita cintai. Orang-orang kita kasih. Sesama kita itu diperkecil dalam cerita Marta. Kalau dalam cerita Samaria, orang yang jauh. Tapi dalam cerita Marta, orang yang dekat. Kekhawatiran, kecemasan itulah yang kemudian membuat Marta kehilangan yang terbaik. Dapat? Kita tes. Kecemasan itu yang dimiliki Marta membuat dia kehilangan yang terbaik. Karena apa? Karena kecemasan, kekhawatiran itu yang membuat dia berpikir saya harus terus melayani, memberikan cinta kasih pada orang sekitar saya. Dia lupa ada hukum yang terutama itu. Dia lupa untuk duduk diam di kaki Yesus. Artinya apa? Untuk menjadi murid. Jadi kalau Yesus bilang Maria memilih yang terbaik, Marta melakukan pekerjaan baik. Yesus mau katakan, yang kau kerjakan pekerjaan baik, cinta kasih kepedulianmu itu pada orang di sekitarmu itu tidak salah. Tapi dalam hidup ini, kau tahu harus yang utama, yang terbaik dalam hidupmu. Yaitu apa? Kau jadi murid di kakiku. Ini yang hilang, saudara. Apa artinya jadi murid? Kenapa Maria menjadi murid? Karena dia belajar untuk menjadi murid mendengarkan Yesus. Kenapa dia ingin belajar mendengarkan Yesus? Karena satu hal yang dia ingin kenal siapa Yesus itu. Dia ingin tahu siapa Yesus itu. Kenapa dia ingin kenal? Kenapa dia ingin tahu siapa Yesus itu? Kenapa kita ingin diajak jadi murid di situ untuk dengar seperti Maria juga? Karena seperti dikatakan dalam Kolose, supaya hatimu, hati saya, hati kita semua tidak goncang, tidak bergeser dari Tuhan Yesus. Kecemasan kita itu akan kita alami terus-menerus, saudara. Kekhawatiran kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita cintai. Itu selalu ada. Tetapi hati-hati. Lewat kisah Marta dan Maria. Lewat pembacaan di dalam Kolose. Kita diingatkan. Miliki yang terbaik dalam hidupmu. Sebelum engkau melakukan perbuatan baik.
Sebelum engkau belajar mencintai keluarga, sebelum engkau belajar mengasihi keluargamu, sebelum engkau belajar untuk memberi, melayani orang-orang di sekitarmu, maka kau harus punya yang terbaik. Supaya kau bisa memberi yang baik. Kalau tidak, ada seorang bapak yang akan pontang-panting sampai tuanya. Tetapi sampai tuanya dia akan hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Ada anak-anak muda yang sedang merintis kehidupan pekerjaannya. Sampai kapanpun kalau dia tidak memiliki yang terbaik untuk merintis itu, maka dia akan terus diliputi oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Dan kekhawatiran, kecemasan itulah yang membuat orang tidak memiliki hati untuk mendengar jadi murid. Enggak jadi murid, enggak dengar Yesus. Enggak dengar Yesus, enggak kenal Yesus sebagai penciptanya, juru selamatnya. Kalau itu yang terbaik dia tidak miliki, percaya saudara, pasti goyah. Pasti goyah. Pasti saudara dikatakan Kolose tadi, saudara akan bergeser, saya akan bergeser dari jalan keselamatan itu. Anak muda, kalau dia tidak punya yang terbaik, dia ketemu laki-laki, ketemu perempuan, ketemu lelaki. Kalau dia hanya hidup mencintai dalam kekhawatiran, takut kehilangan, percaya dah. Saya takut kehilangan dia, Pak, karena saya mencintai dia. Bagus ketika kau mencintai. Tapi kembali, apakah kau mencintai dia dengan sesuatu yang kau miliki yang terbaik? Yang terbaik itu apa? Yang terbaik apa Bapak Ibu? Yesus. Saya punya itu. Dan saya gak goyah. Anak-anak muda kita semua, Bapak Ibu yang bekerja, bagus bekerja, memiliki visi dan misi yang jauh untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih baik seperti itu. Tapi kalau untuk itu karena kekhawatiran, kecemasan, percayalah kalau saudara mengakukan itu, saudara mencapai itu tanpa saudara punya yang terbaik di hati saudara, percaya dah. Pekerjaan itu akan menggoncang dan menggoyahkan dan menggeser saudara dari iman. Menggeser saudara dan saya dari firman Tuhan. Mulainya dari apa? Mulainya dari saudara mulai menggeser dari ibadah saudara. Itu tanda-tanda saudara. Mulai menggeser dari kehidupan persekutuan saudara. Mulai menggeser dari doa saudara. Mulai bergeser dari sembahan saudara, penyembahan saudara. Mulai bergeser dari syukur. Dan itu yang berbahaya saudara. Kita akan kehilangan yang terbaik. Jadi hari ini apa prinsipnya sih? Belajar dari cerita ini. Miliki yang terbaik saudara. Dan yang terbaik itu saudara akan dapat jika saudara dan saya mau mendengar jadi murid. Kenali Yesus lebih dalam, belajar dekat dengannya seperti Maria. Dan saudara akan berani bahkan seperti Maria. Orang yang kenal, yang mendapatkan yang terbaik, tahu membedakan mana yang baik, mana yang terbaik. Kita baca cerita selanjutnya. Maria apa yang dia lakukan pada waktu dia bersimpuh di kaki Yesus? Dia ambil apa? Dia ambil apa? Minyak narwastu yang sangat mahal. Itu yang baik. Tapi kemudian karena dia sudah ketemu yang terbaik, dia sudah miliki yang terbaik, maka yang mahal sekalipun, yang sangat penting sekalipun dalam manusia, itu dia buang, dia taruh di kaki Yesus. Itu kalau orang sudah ketemu yang terbaik begitu saudara. Karena Paulus bilang, ketika aku ketemu Yesus, aku kenal Yesus, aku terima Yesus, aku punya yang terbaik. Maka di belakangku itu apa namanya? Apa dia bilang? Sampah. Jadi orang yang terbaik tahu membedakan mana yang harus dia lepas, mana dia harus pertahankan. Dan hari ini, mari saudara-saudara, pulang nanti dengan prinsip. Dalam hidup ini saya keluar dari gereja, saya mau keluar dengan yang terbaik yang saya miliki, yaitu Yesus
Kristus. Tuhan dan Juru Selamat. Jangan goyah, jangan geser. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam dan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita naikkan doa syafaat kita bersyukur ya pada Tuhan kalau 4 bulan ini kurang lebih Tuhan boleh menempatkan hamba-Nya untuk boleh bersama kita dalam sebuah proses pertumbuhan pengenalan akan Kristus dan panggilannya, yaitu Saudari Griffith. Saudari Griffith akan menyelesaikan pelayanannya di tempat ini di GKI Taman Aries, untuk kemudian Tuhan akan bimbing dia lagi untuk melanjutkan pelayanan di mana Tuhan Yesus akan taruh dan tempatkan dia di sana. Nah, untuk itu kita akan memberikan kesempatan untuk Saudari Griffith untuk menyapa saudara semua, baik yang di gereja ataupun yang di YouTube atau di rumah masing-masing. Silakan. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara semua. Senang sekali kita berjumpa bukan untuk yang terakhir kalinya, karena dalam setiap perjumpaan selalu ada pemisahan, walau sejenak, bukan perpisahan, hanya sedikit menjauh, tapi tetap ada di sekitar. Terima kasih banyak untuk semua jemaat komunitas GKI Aries yang selama ini boleh menjadi tempat bagi saya untuk berbagi cerita, berbagi hidup, dan juga tempat bertumbuh saya. Dalam 4 bulan ada begitu banyak hal yang bisa saya pelajari, dan saya mengucap syukur untuk kehadiran Ibu Bapak jemaat sesaudara di tempat saya praktek saat ini. Terima kasih, dan ini menjadi momen, menjadi tonggak sejarah dalam kehidupan saya. Saya akan terus mengingat bagaimana jemaat GKI Aries menolong saya untuk melayani dan menemukan panggilan dan kerinduan hati saya. Terima kasih banyak Ibu Bapak Saudara. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kehadiran Ibu Bapak Saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kak Griffith ya, kita panggilnya dan kita doakan ya Bapak Ibu ya. Kita doakan sama-sama semua dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa ya. Kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus, yang telah boleh membimbing, yang telah boleh menempatkan Kak Griffith di tengah-tengah kami semua di GKI Taman Aries ini dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Tuhan Yesus kiranya yang terus membimbing dia, memimpin dia di dalam pengenalan akan Engkau yang terbaik dalam hidupnya. Dan Tuhanlah yang memperlengkapi dia untuk perjalanannya ke depan, untuk semakin boleh memiliki relasi yang dekat dalam-Mu dan juga mencintai setiap panggilan Tuhan yang diberikan padanya dan juga setiap orang yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupannya. Tuhan Yesus yang juga memberkati kesehatannya, proses-prosesnya yang akan terus berlanjut dan berjalan sesuai dengan bagaimana GKI mempersiapkan seorang pendeta. Tuhanlah yang memimpin semua. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini baik di gereja maupun online, ataupun yang juga mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami juga diteguhkan kembali bahwa dalam hidup ini kami memiliki yang terbaik, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Allah pencipta, Allah yang memelihara, Allah yang menyertai, dan Allah yang menebus, Allah yang mendamaikan hidup kami semua. Allah yang menuntun kami, Allah yang terus mengayomi kami, merawat dan juga memberikan kami segala kecukupan. Biarlah di dalam pengenalan itu Tuhan Yesus yang baik, kami juga ditolong dalam hidup ini, agar cinta kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, cinta kasih kami kepada saudara kami, cinta kasih kami kepada teman-teman kami, cinta kasih kami kepada orang yang baru kami kenal, cinta kasih kami kepada orang yang tidak kami kenal, merupakan cinta yang lahir dari sesuatu yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Sehingga ketika kami memiliki yang terbaik itu yang kami pegang, maka kami tidak digoyahkan oleh segala tantangan-tantangan yang ada, oleh segala persoalan-persoalan yang ada.
Karena kami tahu yang terbaik itu sudah kami miliki. Dan kami mau hidup di dalam yang terbaik itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan teguhkan kami semua. Sehingga ketika saudara-saudara kami mengalami sakit penyakit, maka di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam proses pengobatannya, dalam proses pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh keluarga, maka iman ini, pengenalan akan Kristus inilah yang terbaik itu, yang memampukan setiap keluarga boleh mendampingi keluarganya yang sakit. Dan setiap yang sakit memiliki kekuatan untuk melewati proses-proses medis, pemulihan dan perawatan yang dia sedang kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini memiliki pekerjaan-pekerjaan, dan pekerjaan-pekerjaan itu terus memberikan tambahan-tambahan dan pencapaian-pencapaian materi dan dunia ini. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus terus teguhkan saudara kami ini. Teguhkan dia supaya jangan sampai karena apa yang dia dapatkan maka dia bergeser dari yang terbaik itu, yaitu Engkau sendiri. Jangan sampai Tuhan, mereka ini kemudian dalam kesuksesan dan keberhasilannya mereka menyimpang dan kemudian goyah imannya untuk tetap setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Juga sebaliknya Tuhan, untuk setiap orang yang saat ini belum bekerja atau usahanya sedang merosot atau situasi sulit secara ekonomi, kami berdoa Tuhan, Engkau juga teguhkan bahwa di dalam krisis, di dalam ketidakadaan pun, bahwa mereka tetap memiliki yang terbaik dalam hidup mereka. Yang terbaik itu yaitu Yesus akan merawat mereka, memelihara hidup mereka, dan memberikan juga Tuhan sebuah pekerjaan untuk mereka. Kami berdoa Tuhan, yang saat ini juga memiliki mungkin hutang piutang Tuhan. Hutang piutang. Karena krisis ini membuat ada banyak orang juga terjebak dalam hutang piutang. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus tolong berikan kemerdekaan buat mereka. Berikan kelegaan, kelepasan untuk mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk melunasi utang itu karena mereka mau bertanggung jawab. Mampukan mereka dalam berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, anak-anak muda yang saat ini memiliki relasi hubungan dengan pasangannya masing-masing. Biarlah mereka menjalin hubungan itu dengan iman yang tak tergoyahkan, bahwa mereka punya yang terbaik yang tidak akan ditukarkan dengan apapun. Kami mohon Tuhan, anak-anak muda ini memiliki kuat di dalam prinsip iman itu. Karena dunia ini betul-betul kuat menggoncang dan menggoyang dan menggeser setiap iman dari yang muda. Karena itu Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami mohon belas kasih-Mu untuk mereka yang sudah dibaptiskan ini, sudah terima Juru Selamatnya. Juga untuk yang baru menjalani pernikahan atau sedang menjalani pernikahan dalam beberapa tahun, belas tahun, puluhan tahun. Berkati Tuhan mereka semua untuk tetap setia menempatkan yang terbaik itu, yaitu Kristus di tengah-tengah keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan juga untuk pelayanan di sini di GKI Taman Aries ini, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik. Engkau berkati semua pelayan supaya pelayan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam pelayanannya sebagai ungkapan syukur mereka, karena mereka semua, kami semua memiliki telah lebih dulu yang terbaik, yaitu keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa kiranya segala pandemi ini kembali dalam keadaan baik. Kami berdoa mohon terus lanjutkan Tuhan segala kemurahan-Mu untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa pribadi kami masing-masing yang tidak terucapkan dan tidak bisa dibicarakan dengan orang lain, kami tahu percaya Roh Kudus mendengar setiap doa itu.
Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas pemeliharaannya pada kita di sepanjang kehidupan kita. Marilah kita memberi persembahan yang pada hari ini dengan dasar firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries di BCA dengan nomor 37218500003 atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Kita akan mengiringi persembahan dengan nyanyian PKJ 147 bait 1 sampai 3. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan rahmat, kami membawa persembahan ini dengan sukacita. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati semuanya ya Allah, supaya persembahan tetap mengalir terus, sehingga hidup kami terus berdampak pada kehidupan bersama dan perubahan ke arah yang lebih baik, serta tidak lelah untuk menunjukkan kebaikan, keramahan yang tulus, karena kami melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ingatlah dan dengarkanlah panggilannya. Untuk saudara-saudara bisa duduk diam mendengar suaranya, menjadi muridnya, mendapatkan yang terbaik untuk hidup saudara dan saya, dan mengutamakannya dalam kehidupan ini, dalam melanjutkan tugas pelayanan kita dimanapun kita berada, dalam melanjutkan cinta kasih yang kita miliki, yang kita mau bagi pada orang-orang terdekat dan siapapun dengan yang terbaik yang kita sudah miliki. Maka layanilah Tuhan dalam jerih, dalam hidup yang diserahkan kepadanya.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dan imanilah berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah sumber kasih dan rahmat berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu untuk menyaksikan kasih dan karya Allah dalam kehidupan. Kiranya berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang telah diberitakan memandu hidup kita untuk belajar mendengarnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita terus menjaga kesehatan kita masing-masing dengan saling peduli dan mengingatkan untuk menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun, serta tidak berlama-lama di lokasi sekitar gereja seusai ibadah hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.